Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kelas manajemen keuangan perbankan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang kedua, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang simpanan di lembaga keuangan, khususnya perbankan. Dalam hal itu adalah giro. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang simpanan dana dalam bentuk tabungan. Saya kira kawan-kawan sekalian sudah memiliki tabungan. Bahkan saya kira sudah punya banyak juga saldo atau simpanan yang tersimpan di dalam buku tabungan tersebut. Dengan demikian pada hari ini kita mencoba untuk mempelajari kembali dan memperdalam apa yang sudah kita pahami dalam konsep tabungan. Yaitu yang pertama, konsep simpanan tabungan. Yang kedua adalah pencatatan transaksi tabungan. Yang ketiga adalah perhitungan bunga tabungan. Dan yang keempat adalah pencatatan penutupan rekening tabungan. Saya kira kita masuk ke manfaat tabungan. Kita semua percaya menabung itu sejatinya adalah sebuah aktivitas yang lebih kepada fungsi keamanan dan kenyamanan. Keamanan dalam artian kita tidak perlu terlalu khawatir mengenai dana yang kita miliki. Dan sisi kenyamanan adalah kita mudah dan cepat untuk mengambil sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Jadi kita dalam hal ini ada lebih aman ya, kemudian lebih hemat. Yang ketiga adalah jelas dia bisa diambil sewaktu-waktu. Namun kemudian tabungan itu tentunya memiliki manfaat bagi sisi perbankan juga, di samping juga dari aspek tadi nasabah. Dari perspektif perbankan, maka tabungan itu adalah sebagai tambahan likuiditas atau amunisi bagi perbankan untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk kredit. Yang kedua adalah tabungan itu bisa sebagai sarana bagi perbankan untuk menyediakan produk yang mereka miliki. Artinya kita sebagai nasabah bisa menikmati produk yang mereka miliki dengan cara menjadi nasabah penabung. Lalu yang ketiga adalah tabungan itu tadi bisa sebagai dana yang oleh perbankan akan dimaksimalkan dalam konteks operasionalnya. Yang berikutnya adalah untuk menarik dana tabungan. Ini saya kira sudah sangat umum sekali dan saya percaya kalian sudah pada paham. Tentunya ada beberapa elemen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah buku tabungan sendiri, slip setoran, kemudian slip penarikan, dan juga ada ATM. Tiga yang pertama ini dia bersifat offline. Artinya Anda harus bertemu muka atau face to face di counter bank untuk bisa melakukan transaksi keuangan. Tapi untuk yang keempat adalah ATM, Automatic Teller Machine, adalah online banking system. Artinya Anda bisa secara leluasa atau fleksibel melakukan proses penarikan dana perbankan. Nah, untuk yang berikutnya, kita di Indonesia khususnya mengenal beberapa jenis tabungan. Yang pertama adalah tabungan konvensional. Di sini adalah tabungan yang biasa kita semua miliki, artinya untuk fungsi keamanan dan kenyamanan tadi. Namun yang berikutnya ada tabungan-tabungan yang dia khusus dibuat, artinya untuk specific purpose. Yang pertama contohnya tabungan berjangka.
Artinya tabungan ini hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Artinya ada periodisasinya. Kalau dalam konteks kita namanya deposito. Jadi misalkan 1 bulan maka bisa diambil setelah 1 bulan. Yang kedua adalah tabungan bisnis. Ini seperti halnya giro sebenarnya, artinya dia lebih kepada mempermudah proses transaksi di perusahaan. Dan biasanya dia dalam jumlah yang sangat besar. Artinya dia fungsinya bukan hanya sekedar untuk keamanan, tapi juga untuk kemudahan bertransaksi. Yang ketiga adalah tabungan haji. Ini khusus bagi saudara-saudara kita yang akan berangkat ke Tanah Suci. Biasanya lembaga keuangan menyediakan dana khusus. Kalau di BSM namanya adalah tabungan mabrur namanya. Dan tabungan haji ini unik karena dia tidak bisa diambil dan tidak juga ada ATM-nya. Artinya ketika Anda menabung di tabungan itu, Anda tidak boleh mengambilnya sampai Anda cukup untuk bisa membayar tagihan kursi untuk pembayaran haji. Kemudian yang kelima adalah tabungan investasi. Ini khusus adalah bagaimana kita menyediakan dana untuk kebutuhan investasi, misalkan di pasar saham atau sebagai obligasi begitu. Lalu yang keenam adalah tabungan mata uang asing atau falas. Ini biasanya kita sangat diperlukan bila mana dekat dengan transaksi internasional. Lalu adalah tabungan anak. Ini biasanya bagi orang tua yang mulai ingin menyiapkan untuk masa depan anak. Nah, untuk persyaratan penyelenggaraan simpanan tabungan di sini tentunya ada bank penyelenggara atau pelaksana. Lalu ada persyaratan penabung, jumlah setoran minimal, lalu pengambilan tabungan sendiri, ada bunga dan insentif, lalu penutupan tabungan. Jadi kesemuanya ini adalah elemen-elemen yang menjadi hal-hal yang menyangkut simpanan tabungan. Lalu untuk penyertaan transaksi tabungan, saya kira ini sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Setiap kali Anda melakukan transaksi, biasanya Anda akan diberikan buku tabungan yang berisi histori transaksi tabungan yang Anda lakukan. Nah, ini contoh kasus tanggal 1 Juli 2017, Rehan membuka rekening tabungan Bank Mandiri Semarang. Standar pertama sebesar 75 juta yang diterima Bank Mandiri secara tunai. Dalam konteks akuntansi, maka Rehan ini melakukan penyetoran kepada bank. Sebagaimana sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwasanya ketika seseorang penabung memberikan tabungan pada bank, maka sejatinya dia memberikan tambahan beban bagi perbankan. Sehingga dalam konteks akuntansi perbankan, maka tabungan Rehan ini akan masuk di sisi kredit dan kas sendiri di sisi debit. Artinya kas ini adalah kasnya Rehan, tapi untuk perbankan sendiri masuk di sisi kredit dan juga seterusnya. Berikutnya kita masuk ke perhitungan bunga tabungan. Memang dalam konteks ini kita sebagai nasabah tidak bisa memberikan sebuah keputusan atau pertimbangan kita akan menggunakan sistem perhitungan bunga yang mana. Namun minimal kita tahu kira-kira dalam bulan itu berapa kira-kira pengembalian yang bisa kita terima dari tabungan yang kita miliki. Sejauh ini ada 5 metode yang sering digunakan, namun kita akan membahas hanya 3 saja. Yaitu yang pertama adalah metode saldo terendah, di mana basisnya pemberian bunga adalah dari saldo yang terendah selama periode transaksi pada waktu tertentu. Yang kedua adalah metode saldo rata-rata. Ini mencoba untuk merata-rata saldo yang telah tercatat pada rekening penabung dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah saldo harian dengan ketentuan bunga. Ini dihitung berdasarkan ketentuan harian. Ini biasanya menyikapi suku bunga tabungan yang berbeda-beda atau yang berfluktuasi dari dalam rentang waktu periode tertentu
di perbankan. Yang keempat adalah metode floating. Ini metode yang didasarkan pada suku bunga yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga secara umum. Lalu yang terakhir adalah lamanya saldo mengendap dengan tingkat suku bunga tetap. Nah, ini biasanya dia mengacu kepada periodisasi suatu dana itu tidak dipergunakan dalam buku tabungan tertentu. Oke, kita akan membahas perhitungan bunga tabungan ini ya secara details sebagai berikut. Baik, saya di sini memiliki studi kasus ya, yaitu untuk menunjukkan bagaimana contoh perhitungan tabungan. Berikut ini transaksi yang terjadi di rekening Tuan Roy AKC selama bulan Mei 2002. Tanggal 1, setor tunai 5 juta. Tanggal 6, setor dengan cek bank lain 8 juta. Tanggal 12, tarik tunai 10 juta. Tanggal 17, transfer masuk 7 juta. Tanggal 22, tarik tunai 5 juta. Tanggal 31, setor tunai 3 juta. Diketahui suku bunga adalah 18% per tahun untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata. Sedangkan untuk saldo harian diasumsikan dengan suku bunga sebagai berikut. Dari tanggal 1 hingga tanggal 10, bunga 18% per tahun. Dari tanggal 11 hingga 20, bunga 15% per tahun. Dari tanggal 21 hingga 31, bunga sebesar 17% per tahun. Pertanyaannya adalah, coba saudara hitung berapa bunga bersih yang diterima oleh Tuan Roy dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian, dan dikenakan pajak 15% atas bunga tabungan, kemudian buatkan laporan buku tabungannya. Dalam menyelesaikan soal kasus ini, maka kita melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita harus membuat laporan rekening tabungan Tuan Roy hingga akhir bulan Mei 2002. Yaitu kita melakukan tabulasi transaksi Tuan Roy setiap periode dan melakukan kategorisasi berdasarkan debit dan kreditnya serta saldonya. Di sini Anda bisa lihat tanggal 1 setor tunai, maka masuk dalam sisi kredit dan saldonya 5 juta. Tanggal 6, setor dengan cek bank lain, maka juga masuk dalam sisi kredit 8 juta, yaitu menjadi 13 juta saldonya. Tanggal 12, tarik tunai 10 juta, maka di sisi debit dan saldonya 3 juta. Tanggal 17, transfer masuk 7 juta, sisi kredit menjadi 10 juta. Tarik tunai 5 juta, masuk sisi debit, saldo 5 juta. Kemudian akhir bulan setor tunai kembali, masuk di sisi kredit 3 juta dan saldonya adalah 8 juta. Nah, sekarang kita menghitung berapakah bunga yang diperoleh oleh Tuan Roy ini dengan menggunakan berbagai metode. Yang pertama, kita menggunakan perhitungan bunga dengan saldo terendah. Berdasarkan tabel di atas, maka Anda bisa melihat saldo terendahnya adalah 3 juta rupiah. Maka dengan demikian kita bisa menghitung, jadi perhitungannya adalah bunganya dalam bulan itu yaitu 18% dikalikan dengan saldo terendah 3 juta dibagi dengan 12 bulan sebesar 45.000. Kemudian dikurangi pajak 15% dari besaran bunga yang ada yaitu sebesar 6.750. Sehingga bunga bersih yang diterima oleh Tuan Roy seandainya menggunakan saldo terendah adalah Rp38.250.
Nah, sedangkan kalau seandainya menggunakan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata, maka langkah pertama adalah kita harus menghitung total saldo bulan Mei berbanding dengan total transaksi pada bulan ini. Totalnya adalah selama 1 bulan transaksi adalah 44 juta dibagi 6 total transaksi selama 1 bulan Mei, maka ditemukan angka 7.333. Perhitungan bunganya adalah menjadi 18% dikalikan 7 juta sekian dibagi 12 bulan. Sehingga menjadi 1 juta, maksud saya 109.000. Lalu dikurangi pajak 15%, yaitu 16.000, sehingga bunga bersih Tuan Roy ketika menggunakan saldo rata-rata adalah sebesar 93.500. Nah, sekarang kalau kita menggunakan perhitungan bunga dengan saldo harian, maka kita menggunakan tenggang waktu yang ditulis di atas. Yaitu yang pertama, tanggal 1 hingga tanggal 5 Mei 2002. Mengapa? Karena kita melihat dari transaksi ini, yaitu tanggal 1 hingga tanggal 5. Ya, di sana ada angka 5 juta. Dan bunganya adalah 18% pada tenggat waktu ini, sesuai soal di atas, dibagi dengan 365 dikali dengan 5 hari. Maka besarnya adalah 12.329. Kemudian tanggal 6 hingga tanggal 10 juga ada transaksi, yaitu bunganya sebesar 18% dikalikan 13 juta. Jadi 13 juta adalah saldonya ya, saldonya. Kemudian dibagi 365 hari dikali 5 hari. Menjadi 32.055 rupiah. Kemudian berikutnya tanggal 11 ada transaksi dan saldonya 13 juta. Tanggal 11 tanggal 11 ya, 15% dikalikan dengan 13 juta lagi, dibagi dengan 365 hari dikali 1 hari sebesar 5.343. Jadi artinya ada 2 kali perhitungan 13 juta di sini. Yang pertama adalah sampai tanggal 10. Yang kedua adalah tanggal 11 untuk 1 hari saja. Kemudian di sana tanggal 12 hingga 16 Mei ada saldo 3 juta dengan suku bunga 15%. Dibagi 365 hari dikali 5 hari adalah 6.164. Kemudian tanggal 17 sampai 20 Mei 15% dikalikan 10 juta saldonya ya. Kemudian dibagi 365 hari kali 4 hari 16.000. Tanggal 21 ini mengulang yang sebelumnya 10.000, namun dikalikan hanya 1 hari di sini. Tanggal 22 hingga 30 ini suku bunga sudah berubah 17%, saldonya 5 juta. Sekian. Kemudian tanggal 31 17% di sini, dikalikan saldonya adalah 8 juta dibagi 365 dikali 1 hari, total bunga hariannya menjadi 101.672 dikurangi dengan pajak 15%, dan bunga bersihnya adalah 86.421. Sehingga kesimpulannya, kalau kita bandingkan ketika metode pendekatan yang ada,
maka metode saldo terendah ini disukai oleh bank karena bunganya sangat kecil. Dan sebaliknya, metode saldo rata-rata ini paling tinggi dan ini disukai oleh nasabah. Namun karena nasabah tidak memiliki wewenang untuk memilih, maka bank kemungkinan besar akan menggunakan metode saldo terendah. Baik, teman-teman sekalian, saya kira untuk pertemuan kita yang kedua cukup sekian ya. Jadi kita selesai hingga tabungan ini saja, hitungan suku bunga tabungan. Selebihnya kalian semua bisa membuka My Class, bisa sudah saya upload materi, kemudian juga ada contoh soalnya, lalu juga ada beberapa hal-hal yang bisa Anda kerjakan untuk menambah pemahaman Anda mengenai tabungan ini. Baik, saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.